Tuhan. Seringkali kita menerima sesuatu kepada orang lain, kita kata, kowe ikhlas ora, kan gitu loh ya. Ikhlas ora, ikhlas aku tenang, aku ikhlas. Jadi nampaknya manusia pun juga senang dengan keikhlasan. Jadi kenapa kita harus terus ikhlas? Karena Tuhan berkenan dengan keikhlasan. Kita pun juga berkenan kepada orang-orang yang ikhlas. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan tidak ikhlas, biasanya sambil menggerutu. Ya macam-macam tindakannya itu. Dilakukan tetap dilakukan, dikerjakan. Tetapi dengan sikap yang tidak benar. Dengan cara membanting pintu, tutup pintu yang lebih keras, apalagi. Buat seneko-neko lah. Itu tandanya tidak ikhlas. Tentu kita tidak senang dengan orang yang tidak ikhlas. Nah, Allah pun juga demikian. Itu sebabnya dia katakan, marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Agar apa? Agar kita berkenan kepada Tuhan. Agar kita berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekanku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud mengatakan, aku tahu bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Itu sebabnya aku memberikan segala sesuatu ini dengan tulus ikhlas. Dan aku tahu katanya, aku melihat umatmu juga memberikan dengan hal yang sama. Itu sebabnya ditunjukkannya dengan sukacita. Jadi cirinya orang yang ikhlas itu melakukannya dengan sukacita. Jadi misalnya diperintah, bisa nih yo, yes, nah, itu sukacita. Kalau bisa nih, lo kok aku menang, nah, itu sesederhana itu. Lakukanlah segala sesuatu dengan tulus ikhlas agar berkenan, walaupun sekali hasilnya tidak memuaskan. Tanda kutip. Hari ini kita merasakan rekan-rekan tidak bisa mengikuti lagi karena terganggu, karena telah dilakukan dengan tulus ikhlas dan kita memaklumi. Jadi mari kita bersama-sama kita melihat orang yang melakukan dengan tulus ikhlas itu dilakukan dengan sukacita. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu tidak dengan sukacita, itu tandanya kita tidak ikhlas, tidak tulus. Jadi alasan yang pertama mengapa kita harus datang kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, karena Tuhan berkenan kepada hati yang tulus ikhlas. Yang kedua, di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang ke-9, tolong Mas Parul bacakan Mas. 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang ke-9. 1 Tawarik 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas,
dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ya. Jadi orang tua itu selalu mengharapkan anaknya itu lebih berhasil daripada dia, sehingga pengalaman keberhasilan itu diturunkan kepada anak-anaknya. Mengapa aku berhasil, kira-kira seperti itu. Sehingga pada pesan yang terakhir Daud kepada Salomo, dia katakan, dan engkau anakku Salomo, jelas, kenalah Allahnya ayahmu. Kenalah Allah ayahmu ini. Bagaimana dia menolong ayahmu, bagaimana dia mendampingi, bagaimana dia melindungi. Kenapa seperti itu? Aku berhasil karena aku ibadah dengan tulus, ikhlas. Aku tidak cita-cita menjadi raja. Ya, katakan. Tetapi aku melakukan segala sesuatu dengan tulus, ikhlas. Walaupun itu butuh proses, tetapi akhirnya aku tulus ikhlas. Kakak-kakakku kalau pagi dandan rapi berangkat ke kota, ke kerajaan, aku pagi-pagi buka kandang kambing, karena aku harus mengembala kambing ayahku, domba ayahku. Tapi aku lakukan dengan tulus ikhlas. Tetapi aku tidak mau kalah dengan kakak-kakakku. Aku tidak mau kalah dengan kakak-kakakku. Apapun. Sehingga bagaimana caranya aku supaya tidak kalah? Dia berlatih sedemikian rupa. Pada waktu berlatih sedemikian rupa karena tidak ada yang mengawasi, melatih dirinya bagaimana menggunakan senjata. Pada waktu melempar tidak kena itu, dia senyum karena tidak dimarahi. Dia membayang, dia memikirkan, kalau kakakku pada waktu melempar tombak sekian kali tidak kena, pasti dimarahi. Karena ada pelatih, ada guru. Bisa pukul aja tidak bisa. Ya, diulang berulang-ulang. Itu sudah dia katakan, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-citamu. Dalamnya laut bisa dijajaki, tapi dalamnya hati siapa yang tahu, katanya. Tetapi Tuhan tahu. Sebab Tuhan memiliki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Tuhan tahu niat hati kita, Tuhan tahu cita-cita kita, Bapak Ibu. Sehingga hidup itu harus punya cita-cita. Aku harus menjadi orang yang berguna, aku menjadi orang yang berarti. Bagaimana caranya? Melakukannya dengan tulus ikhlas. Belajar tidak sambil ngedumel, apa ngedumel itu? Melakukan dengan sukacita.
Tuhan tahu niat hati kita dan cita-cita kita, Dia tahu. Kita ingin menjadi orang yang berhasil, dan Tuhan memang menetapkan kita untuk tidak ditimpa malapetaka, tapi untuk menjadi pemenang. Jadi kenapa kita harus dengan tulus ikhlas? Karena ayat di situ terakhir itu katakan, Ia akan buang engkau untuk selama-lamanya. Dengan pemahaman dan pengertian saya, jikalau kita melakukan segala sesuatu dengan tidak tulus ikhlas, Tuhan tidak berkenan. Satu kali, dua kali, kalau sampai berkali-kali, maka Tuhan akan membuang. Kira-kira seperti itu. Artinya kalau terus-menerus kita melakukannya dengan tidak tulus ikhlas, Tuhan akan membuang. Artinya di sini Tuhan akan membuang itu, Tuhan tidak memperhatikan. Tuhan tidak memperhatikan. Jadi usaha yang dilakukannya Tuhan tidak perhatikan. Artinya kerja sendiri, melakukan segala sesuatu sendiri, sehingga letih, capek, lesu, susah. Tapi jikalau Tuhan berkenan, maka yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Kalau Tuhan berkenan. Dan kembali lagi pada Tuhan mengerti niat kita, cita-cita kita. Kalau kita ingin berhasil, sekali lagi bersama-sama kita dengan tulus ikhlas menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Dan jikalau kita melakukan kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, maka kita melakukan dengan sesamanya juga dengan tulus ikhlas. Kalau itu katakan, sehingga dikatakan dengan tegas, malah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebagai yang menjanjikan setia, malah kita saling memperhatikan. Ibrani tadi itu, Ibrani 10:24, malah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik, saling mendorong, saling memperhatikan. Jadi Bapak Ibu, saling memperhatikan dengan tulus ikhlas, dengan pekerjaan yang baik, saling menasihati. Jadi anak-anak Tuhan itu saling tadi itu, saling menasihati. Tapi jikalau menasihati, syaratnya Bapak Ibu dan rekan-rekanku yang dikasih Tuhan Yesus, 1 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Tolong Mbak Dian bacakan. 1 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati yang murni dari iman yang tulus ikhlas. Iya, jadi nasihat itu tujuannya, asalnya dari hati yang murni dengan tulus ikhlas. Jadi saling memperhatikan itu syaratnya itu dengan tulus ikhlas, dengan hati yang murni,
tidak punya motivasi apa-apa selain motivasinya adalah memuliakan Tuhan dan mereka berhasil seperti yang diharapkannya. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekanku yang dikasih Tuhan Yesus, dan Allah berkenan ya baik yang nasihati maupun yang dinasihati. Jikalau yang nasihati dengan tulus ikhlas, yang dinasihati menerimanya dengan tulus ikhlas, Tuhan berkenan. Dan sehingga berkenan maka nasihatnya tidak sia-sia karena nasihatnya diperhatikan oleh Tuhan. Hingga dua-duanya menjadi orang yang diperhatikan Tuhan, yang diperkenan Tuhan. Jadi dua alasannya mengapa kita harus beribadah dengan tulus ikhlas, supaya Tuhan berkenan kepada kita, supaya Tuhan tidak membuang kita, supaya Tuhan memperhatikan cita-cita kita. Jadi cita-cita kita itu diperhatikan oleh Tuhan. Usaha kita diperhatikan oleh Tuhan. Aku punya cita-cita, besok kau punya ini, begini, begitu kan. Mari bersama-sama menghadap Tuhan dengan tulus ikhlas, melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas. Supaya apa? Supaya berkenan, supaya diterima, tidak ditolak, supaya diperhatikan. Tuhan memberkati kita. Kita bersama-sama menikmati dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita naikkan darahnya amat kuasa, sucikan dari segala dosa dan lepaskan dari segala dosa. Saya minta tolong Pak Badi, darahnya amat kuasa. Terima kasih Tuhan telah menyampaikan firman-Mu dengan segala keterbatasan. Dan roh-Mu yang akan meraihkannya. Tuhan, semua sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya
kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan kala susah, darahnya tebus saya. Kita memegang roti di tangan kita. Mari kita bersama-sama dengan hati dan pikiran kita memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan hadir untuk kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Bapak Ibu dengarkanku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melakukannya dengan tulus ikhlas. Dia merindukan setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi memulai hidup yang kekal. Tuhan mengingat setiap orang yang percaya selalu mendapat pertolongan tempat pada waktunya. Sehingga dengan demikian dia rela mengorbankan hidupnya di kayu salib. Tubuhnya dipecah-pecahkan, membuktikan dia menyintai umatnya yang percaya kepadanya. Apakah Bapak beriman? Roti yang pegang ada lambang daripada tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Amin. Dengan ketulusan Tuhan, dengan tulisan Bapa surga mengirimkan anaknya yang tunggal, dengan kesetiaan Tuhan Yesus Kristus mengorbankan dirinya agar setiap orang yang percaya tidak binasa, namun hidup yang kekal. Hanya dengan pertolongan Tuhan dan dengan kemurahan Tuhan, Tuhan telah menolong kita. Dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan, dengan bilur-bilurnya kita disucikan, sehingga di dalam Yesus, dalam Tuhan senantiasa ada jalan keluar, sehingga tidak ada alasan untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut, dan anak-anak Tuhan yang susah, karena Tuhan selalu datang memberikan penghiburan. Bapa di surga, kami syukur buat kasih setiamu, pengorbanan anakmu yang tunggal. Tuhan Yesus Kristus, kami terima kasih atas pengorbananmu. Lewat pengorbananmu kami dipulihkan, lewat pengorbananmu kami dikembalikan posisi yang semula, yaitu sebagai anak-anakmu yang kau kasih, yang kau perhatikan. Jikalau kami melakukan apa yang Tuhan lakukan, yaitu melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas. Kami bersyukur buat anugerah-Mu di atas dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita makan roti ini. Haleluya. Demikian jika dia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini cawan perjanjian baru yang dimerdekakan oleh darahku. Kita dimerdekakan dengan darah Tuhan, diikat oleh darah Tuhan, sehingga biarlah kita terus memandang akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Darahnya amat kuasa menyucikan kita dari segala dosa dan melepaskan segala susah. Karena di dalam Yesus Kristus sekali lagi
senantiasa ada jalan keluar. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu hadir untuk kita. Sehingga oleh karena itu, biar dengan kuasa darahnya kita diberikan menjadi umat-umat perjanjian baru. Apakah Bapak Ibu mengimani mempercayai jawaban yang kita bahkan lambang daripada darah Tuhan? Amin. Dengan darah Tuhan kita dipulihkan, dengan darah Tuhan disucikan. Sehingga karena pilu-pilunya kita menjadi satu dalam kerajaan surga. Di atas dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nikmati sukacita atas pengorbanan bersama-sama kita melindungi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya oleh karena anugerah-Mu, hanya oleh karena kuasa-Mu, dan oleh karena pemeliharaan-Mu Tuhan, kami mampu bertahan. Bahkan Tuhan, kamu mampu menikmati keindahan demi keindahan, keberhasilan demi keberhasilan. Itu bukanlah karena kuat gagah kami, tapi karena roh Tuhan yang bersama kami. Oleh karena Tuhan, sungguh kami bersyukur kami menjadi anak-anak-Mu. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami tidak Engkau maka segala sesuatunya. Walaupun kami tidak bisa meraih apa yang kami harapkan, tapi Tuhan Kau senantiasa memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Jika Tuhan, kami selalu menyadari bahwa hanya dengan pertolongan dan kuasa Tuhan. Hamba menyerahkan segenap umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menolong mereka, Engkau memimpin mereka, Engkau menyertai mereka. Engkau tahu hati dan cita-cita mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, cita-cita tisu dan kehendak dan rencana-Mu, Engkau menempatkan anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang mendapat keberhasilan yang datangnya daripada-Mu. Satu-satu hamba serahkan anak-Mu ini, jemaat-Mu ini Tuhan. Baik yang ada di gereja-Mu ini, pun yang ibadah di rumah Tuhan, berkati mereka. Yang terus berdoa memohon kepada Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, ya Tuhan, berikan hikmat, marifat, kepandaian, ketegasan para pemimpin kami, sehingga Tuhan untuk menangani masalah yang ada di negeri ini. Ya Tuhan, karena pertolongan-Mu, maka semua bisa diselesaikan dengan baik, dengan damai dan sejahtera. Ya Tuhan, bangsa dan negara kami berada dalam lindungan-Mu, berada dalam naungan-Mu. Adanya rekan-rekanku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama melanjutkan aktivitas kita, melanjutkan tugas-tugas kita bersama-sama, dan melakukannya dengan tulus ikhlas, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Aku memohon kepada Bapa di surga, kiranya berkat, damai, sejahtera, dan sukacita dari Bapa dan persekutuan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan kasih Sang Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu, karena masa depan kita ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, bahkan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkat bersama-sama yang percaya kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekali lagi saya mohon maaf atas gangguan yang tidak disengaja. Lama berkarya, Tuhan memberkati.